البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Qala al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah tentang masalah apa itu? Bahwasanya beliau menggalakkan para penuntut ilmu untuk benar-benar memperhatikan dasar-dasar sebuah cabang ilmu. Dasar-dasar maksudnya adalah qawaid wad dawabit, yaitu ketentuan-ketentuan yang ada di dalam cabang ilmu tersebut dan apa itu definisi-definisi yang ada di dalam permasalahan-permasalahan dalam cabang ilmu tersebut. Wa kadzalikal kalimatil jami'ah. Seperti itu pula harus memperhatikan kalimat-kalimat yang bersifat jami'ah, kalimat yang mencakup sekian banyak perkara, ketentuan-ketentuan umum. Atau kalau dalam pelajaran matematik barangkali rumusnya itu, yang penting rumusnya harus dipegang dan dihafal baik-baik. Allati tashmalu masaila katsirah, yang mana kalimat umum tadi dia akan mencakupi masalah-masalah yang banyak. Kalau kita pegang induknya, maka untuk memahami dan menguasai anak itu mudah. Tapi kalau kita cuma pegang anak, induk nanti boleh cari buat anak lagi. Tapi kita pegang induknya, mau tidak mau anak akan datang ke induknya. Li'annana nara ba'dhan nasil an minat talabah wa ghairi talabah ya'tani bi jam'il masail. Karena sekarang kami melihat sebagian orang dari kalangan pelajar dan yang bukan pelajar, mereka memberikan inayah, yaitu perhatian kepada mengumpulkan masalah-masalah faqat, sementara inti dan prinsipnya tidak dikuasai. Ya jama'u mi'ata mas'alah au mi'ataini mas'alah. Ini mungkin salah tulis dari dari sekretari beliau. Yang betul mi'atai mas'alah, enggak ada nunnya ya. Mengumpulkan 100 permasalahan, 200 permasalahan. Ini baik, tetapi intinya bukan itu. Lakin laisa indahu aslun yabni alaih. Tetapi dia tidak memiliki dasar untuk dia membangun di atas dasar itu perkara-perkara ini tadi. Dia nggak akan paham bagaimana memahami masalah-masalah tadi kalau prinsipnya tidak dimiliki. Syed, Masya Allah, daras yang ini boleh dikaitkan dengan daras yang malam. Bagaimana metode untuk belajar yang baik. Fa'idha warada alaihi ayyu mas'alatin tukhalifu makana hafidhah, maka apabila datang kepadanya suatu masalah atau masalah apapun yang menyelisih masalah yang telah dia hafal, la yastati'u ayyu kharijaha, dia tidak akan mampu untuk untuk merumuskan masalah ini. Kenapa? Dia hanya paham masalah, dia hanya menghafal masalah-masalah tapi tidak paham prinsipnya. Maka kalau datang masalah yang lain dia akan pening. Dan ini persis seperti yang dinasihatkan oleh Syekhuna Yahya dan lain-lain. Pahami dulu dasarnya, maka masalah-masalah yang ada nanti akan ikut. Walidzalika nahnu nahussu talibal ilm ala ma'rifatil usul. Oleh karena itulah maka kami mendorong, kami menggalakkan para pelajar, para penuntut ilmu untuk mengetahui dasar-dasar. Wa qad qil, seperti yang dikatakan, man hurrimal usul hurrimal husul. Barang siapa terhalangi dari mengetahui prinsip-prinsip, dia akan terhalangi untuk sampai kepada ujung. Ya, kalau dia tidak mampu untuk naik dasar-dasar tangga, jangan harap dia mampu langsung lompat ke atas. Kenapa? Kekuatan dia belum cukup untuk langsung lompat. Dia perlu tangga sedikit demi sedikit. Kalau mujtahid boleh langsung lompat karena dia sudah latihan setiap hari untuk naik tangga selama bertahun-tahun. Nah, untuk lompat berikutnya mudah bagi dia. Nah, kita perlu tangga sedikit demi sedikit. Kalau tangga awal tidak kita naiki, maka untuk langsung ke ujung ini adalah ibaratnya mustahil. Karena kita bukan nabi, harus belajar sikit-sikit memang. Yakni annahu la yasilu ila ghayatih, yaitu dia tidak akan sampai kepada ujung dari ilmu tadi. Wa hadza haqiqah, dan inilah yang betul. Inilah kenyataan yang ada. Summa qala, kemudian beliau mengatakan, atau barangkali ini adalah penukilan beliau terhadap kaidah tadi. Inna min ajalli fununil ilmi, dalam matanya, sesungguhnya termasuk cabang ilmu yang paling agung, bal huwa ajalluha wa ashrafuha, bahkan ini adalah yang paling agung dan paling mulia adalah ilmu tafsir, yaitu ilmu tafsir alladzi huwa tabyinu ma'ani kalamillahi azza wajal, yang mana dia itu adalah penjelasan terhadap makna-makna firman Allah azza wajal. Makanya namanya tafsir. Fassara yufassiru tafsiran, yaitu bayyana, menjelaskan. Karena dia adalah istiqaqun kabir dari safara. Safara artinya menyingkap.
Dalam bahasa Arab ada istilah istiqaqun kabir, yaitu hurufnya berpindah tetapi apa maknanya sama. Safaro artinya adalah apa? Yaitu penyingkapan. Maka tafsir adalah apa? Membongkar atau menyingkap makna-makna dari kalamullah azza wajal. Li'anna syarafal ilmi yashrufu bi maudhu'ih. Dikarenakan kemuliaan ilmu itu akan menjadi mulia dikarenakan apa? Objek yang dia pelajari. Atau seperti yang disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim di dalam kitab beliau Miftah dari Sa'adah, apa itu? Syaraful ilm bi syarafil ma'lum. Bahwasanya mulianya ilmu itu sesuai dengan kemuliaan objek yang dia pelajari. Semakin objeknya itu mulia, maka ilmunya semakin mulia. Sementara yang kita pelajari adalah apa? Khairul hadis, yaitu sebaik-baik ucapan, yaitu kalamullah. Maka ilmu ini adalah ilmu yang terbaik. Wa maudhu'u ilmi tafsir kalamullahi azza wajal. Sementara objek dari ilmu tafsir, bidang yang dipelajari apa? Yaitu kalamullah azza wajal. Fali'tina'u bihi ahammu minali'tina'i bi syarhil hadis. Maka mencurahkan perhatian kepada tafsir kalamullah ini lebih penting daripada mencurahkan perhatian kepada apa? Syarah hadis. Walaupun semuanya penting, cuma apa? Kita belajar secara bertahap. Kalau itu penting, apalagi yang ini, yaitu apa? Ilmu tafsir Al-Quran. Ini dan itu aja kita belum selesai baik-baik, bagaimana kita akan sibuk kepada apa? Tafsir kalam Zamakhsyari, seperti yang dilakukan oleh siapa itu? Abu Abdillah Ar-Razi. Ini terlalu apa? Terlalu menyibukkan dan akan membuat akal rusak. Dan di akhir hayatnya Ar-Razi telah apa? Rujuk dari kitab-kitab dia sendiri tadi, yaitu apa? Ilmu kalam. Letih kita belajar ilmu kalam, sementara yang ilmu kalamullah aja kita belum tahu. Tayyib. Kemudian wa ahammu minali'tina bi syarhi matnin min mutunil ulama. Dan ini lebih penting daripada kita mencurahkan perhatian untuk mensyarah matan dari kitab-kitab ulama. Itu semua penting, tapi hendaknya tingkatan-tingkatan itu ada. Li'annahu tafsirun limadha? Li kalamillahi azza wajal. Karena tafsir Al-Quran adalah tafsir untuk apa? Untuk kalamullah azza wajal. Wal ulum tashrufu bihasabi maudhu'iha. Sementara ilmu itu mulia sesuai dengan apa? Kemuliaan bidang yang sedang dipelajari. Di dalam matanya beliau mengatakan waqad kuntu katabtu hadzal ilma ma tayassara litullabil ma'ahidil ilmiyah. Dulu saya menulis ilmu ini setakat apa yang Allah Ta'ala mudahkan. Untuk siapa? Untuk para pelajar di ma'ahidil ilmiyah fi jami'atil imami Muhammad ibni Su'ud Al-Islamiyah. Ini adalah untuk apa? Untuk pelajar jamiah, pelajar university. Alhamdulillah kita mendapatkan ilmu tersebut. Walaupun nggak harus apa? Nggak harus pergi ke university. Karena alhamdulillah ilmu dimudahkan sekarang. Fatalaba minni ba'dun nas an ufridaha fi risalah. Maka sebagian orang meminta saya untuk menyendirikan ilmu ini fi risalah, dalam suatu risalah. Bahkan apa? Lebih lengkap. Alhamdulillah. Liyakuna dzalika aisara wa ajma'. Agar dia itu lebih mudah dan lebih mencakup perkara-perkara yang ada. Fa'ajabtu ila dzalik, maka saya penuhi apa yang dia minta tadi. Wazidtu masya Allah, dan saya tambahi sesuai dengan yang Allah Ta'ala takdirkan, Allah Ta'ala kehendaki. Wahadaftu ba'dal asya, dan saya hapus beberapa perkara. Wallati la faidata minha, dan yang tidak ada faidahnya. Fasara hadzal kitabu mukhtasara, dan jadilah kitab ini mukhtasar. Iya, kita membaca mukhtasarnya sekaligus apa? Syarah beliau sendiri. Wa aktsaru timati ala muqaddimati tafsir Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dan apa itu? Iktimat saya, yaitu patokan saya yang paling banyak adalah muqaddimah tafsir Ibnu Katsir, yang alhamdulillah kita sudah lewati tingkatan itu di dalam buku-buku ini. Kemudian li'annal muqaddimah nafi'ah, karena muqaddimah Ibnu Taimiyah ini memang bermanfaat. Lakin kama ta'lamun anna Syekhul Islam rahimahullah kalamuhu da'iman mursalah. Tetapi sebagaimana kalian tahu bahwasanya Syekhul Islam rahimahullah ucapan beliau itu selalu apa? Lepas. Yaitu apa? Terlalu banyak cabangnya dan kemudian mendalam. Intinya kadang apa? Beliau akan bicara setelah itu nanti. Maksud saya begini-begini. Li'annahu bahrun mutalatim, karena memang beliau adalah lautan yang ombaknya itu saling menghantam satu sama lain. Karena apa? Sedemikian luasnya lautan beliau. Makanya kalau orang mempelajari kalam Syekhul Islam tanpa dibimbing oleh guru, dia akan pening.
Terutama apa? Boleh jadi dia tahu terjemah dan boleh jadi dia tahu apa itu? Tahu i'rabnya, tapi apa? Ketika dia menerjemahkan ini dan orang yang tahu, dia akan mengatakan ini bukan kalam Syekhul Islam, ini Syekhul Islam sedang menukil kalam Syahrastani. Baca itu 10 muka surat sebelumnya. Saya belum sampai ke situ. Itu muskilah. Kita cuma lihat langsung di sebelah sini, nggak tahu bagaimana ujungnya dan bagaimana pangkalnya. Dan itulah memang Syekhul Islam seperti itu. La yahjuzuhu al-jadawil, yaitu ucapan-ucapan beliau itu tidak dibatasi oleh jadwal-jadwal. Terkadang beliau membahas fikih tapi apa? Nanti melebar, mencabang sampai kepada ilmu-ilmu yang lain. Karena memang terlalu luas pembahasannya sebagaimana disebutkan dalam biografi beliau. Baik, fahuwa rahimahullah yatakallamu bi kalamin mursal. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu berbicara dengan ucapan yang lepas. Yahtaju ila annahu yujma' wa yubassat litalib. Maka diperlukan untuk apa? Ucapan beliau itu dikumpulkan kembali, inti yang diinginkan apa? Kemudian apa? Dijabarkan untuk para pelajar. Makanya kalau kita langsung mempelajari misalkan apa? Tadmuriyah, matan Tadmuriyah, kita akan pening. Banyak pelajar mengeluh itu. Kenapa? Karena terlalu melebar dan mendalam, sementara intinya nanti mungkin beberapa muka surat baru kembali ke intinya lagi. Baik. Makanya bagus yang yang dilakukan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, beliau melakukan apa? Takrib Tadmuriyah itu. Sangat membantu. Baik, ilahuna wallahu a'lam.